habis politisasi agama, telah politisasi hukum. Itulah yang dilakukan para pendukung Anies Baswedan menjelang Pilpres 2024. Pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, para pendukung FPI, HTI dan sejumlah ormas, agresif melakukan politisasi agama demi memenangkan Anies jadi gubernur. Menjelang Pilpres 2024 ini, para pendukung Anies ganti agresif melakukan politisasi hukum demi merebut kursi presiden. Kedua aksi politisasi itu bisa membahayakan bagi masa depan Indonesia. Kenapa kedua aksi politisasi itu berbahaya bagi Indonesia? Karena ada strategi post-truth yang diterapkan para pendukung Anies. Dalam gerakan post-truth tersebut, para pendukung Anies menyebarkan stigma-stigma negatif yang tak sesuai dengan fakta-fakta. Sehingga masyarakat Indonesia hanya dibohongi oleh aksi pencitraan berdasar hoax atau stigma-stigma yang penuh kepalsuan. Dengan menyebarkan stigma palsu inilah, kelompok Ikhwanul Muslimin bisa menggulingkan Muammar Gaddafi di Libya. Yang perlu dicatat, tampilnya Anies di Pilkada DKI 2017 lalu, juga didukung kelompok Ikhwanul Muslimin di Indonesia. Saat itu, Ahok dikorbankan jadi kambing hitam. Ahok distigmakan jadi penista agama hanya berdasar transkrip video hasil editan Buniani. Faktanya, Ahok tak pernah melakukan penistaan agama. Kala itu, Ahok hanya mengatakan, Bapak Ibu dibohongi pakai surat Al-Maidah ayat 51. Tapi kalimat Ahok diedit Buniani jadi Bapak Ibu dibohongi surat Al-Maidah ayat 51. Dengan transkrip hasil editan itulah, Buniani menuduh Ahok telah menista agama. Dari hasil kebohongan yang disebar Buniani ini, muncul demo berjilid-jilid. Hakim pengadilan terpaksa memenjarakan Ahok karena ketakutan oleh aksi demo berjilid-jilid. Masyarakat Muslim, khususnya Betawi, wajib berjihad untuk menggantikan gubernur yang sekarang. Tidak ada Buniani, tidak ada acara ini. Tidak ada Buniani, Ahok jadi gubernur. Ini adalah pahlawan Al-Maidah 51. Strategi post-truth Ikhwanul Muslimin lewat penyebaran stigma bohong tersebut, kini kembali digalakkan para pendukung Anies menjelang Pilpres 2024. Temanya tidak mempolitisir agama lagi, tapi ganti mempolitisir peristiwa hukum. Ketika kasus korupsi Formula E masuk KPK, para pendukung Anies rajin meriakkan kebohongan ke publik, seolah-olah Anies dijegal agar tak ikut Pilpres 2024. Kebohongan itu disebarkan oleh Bambang Wijoyanto, Saud Situmorang, Denny Indrayana dan kawan-kawan. Manuver-manuver politisasi hukum yang dilakukan Bambang Wijoyanto dan kawan-kawan tersebut, membuat Anies jadi makhluk yang paling kebal hukum di Indonesia. Di mata Bambang Wijoyanto dan kawan-kawan, Anies seolah makhluk maha suci dan maha benar. Faktanya, Anies banyak meninggalkan borok kasus korupsi di DKI Jakarta. Selain ada korupsi pengadaan tanah dan korupsi proyek rumah DP 0 rupiah, juga ada penimbunan ribuan ton beras bansos hingga busuk dan kasus Formula E. Yang pasti, para saksi ahli KPK telah menemukan adanya perbuatan melanggar hukum dalam penyelenggaraan Formula E, tapi anehnya Bambang Wijoyanto dan kawan-kawan justru jadi penghambat proses penegakan hukum dengan menyebar narasi-narasi yang menyesatkan. Independensi lembaga hukum dihancurkan dengan opini-opini semau mereka sendiri. Formula E telah memenuhi PMH, sudah. Perbuatan melawan hukum. Sudah jelas. Kalau dia pejabat, penyalahgunaan wewenang. Lebih cepat Pak KPK mengumumkan naik ke sidik, lebih baik. Yang tampaknya kesulitan, ya ini masalah di dalam ini. Saya beritahu aja. Ada penyelidik-penyelidik KPK yang juga bekas mantan anak buahnya BW Samad sama Saud. Jadi itu masalah di KPK itu. Terus terang aja saya buka. Makanya saya lebih cenderung agar KPK ini menyingkirkan tuh semua mantan-mantan yang lama di situ. Akan menjadi duri. Terus terang aja.